Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, masih mengizinkannya untuk memperbanyak ibadah dan amal saleh, khususnya di hari-hari terbaik dalam satu tahun. Itu ada pada 10 awal Zulhijjah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada hari-hari yang lebih baik untuk beramal soleh yang melebihi dari hari 10 pertama Zulhijjah. Bahkan itu bisa mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan umur yang masih diberikan oleh Allah, kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan senantiasa kita habiskan untuk menambah jumlah kebaikan, jumlah pahala, yang mudah-mudahan di akhirat kelak timbangan amal soleh kita berat mengalahkan timbangan dosa. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ungkapan salawat dan salam ini satu di antara sekian banyak amal soleh yang juga perlu untuk kita perbanyak, apalagi di hari-hari terbaik ini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bukti dan saksi yang akan memudahkan kita di hari mahsyar kelak. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, kita kembali kepada kajian tauhid kita. Akan kita coba untuk melanjutkan atau menambah penjelasan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, di mana kita katakan bahwa pada poin yang kedua dari 3 pondasi itu adalah ma'rifatul din, ma'rifatul Islam. Kita harus kenal agama kita dan harus kenal Islam sebagai agama kita. Dan kita sudah berikan penjelasan bahwa agama Islam itu berdiri di atas 3 asas. Tiga-tiganya alhamdulillah sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, benar-benar berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, memberikan ketundukan mutlak kepada Allah dengan cara mentaatinya. Dan yang ketiga adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari syirik dan para pelaku syirik. Apa konsekuensi dari mengenali Islam? Ini yang akan kita coba berikan penjelasan tambahan. Apa konsekuensinya? Kita kalau sudah kenal dengan Islam itu lalu apa gitu? Maka dikatakan di sini, wa yajibu 'alal 'abdi ma'a ma'rifatihi li hadzal din mahabbatuhu lid-din.
Maka wajiblah bagi seorang hamba yang mengenali agamanya itu, apa yang diharuskan kepada seorang hamba bersamaan dengan pengenalannya terhadap agamanya itu, mahabbatuhu lid-din. Dia harus mencintai agamanya itu. Jadi kita kenali tidak sekedar menjadi ilmu dan wawasan saja, tetapi harus diikutkan oleh mahabbatuhu lidzalikad din. Kita cintai agama yang kita kenal itu. Kalau kita sudah mencintai sesuatu, kita ingin selalu dekat-dekat dengan yang dicintai. Kalau kita cinta kepada sesuatu, kita akan cenderung untuk membela ketika yang kita cintai itu dihina. Itu fakta itu. Kalau ada orang mencintai ayahnya, lalu apakah dia akan diam ketika ayahnya diganggu orang? Ketika ada seorang suami begitu mencintai istrinya, apakah dia akan diam ketika istrinya diperlakukan dengan cara yang tidak baik? Pasti tidak. Dia akan bersemangat untuk membela. Dari mana datang pembelaan itu? Itu karena dia cinta. Nah, karena itu, agama yang kita kenal wajib kita cintai. Kita harus selalu dekat dengan aturan agama kita. Mana yang dihalalkan untuk selalu kita laksanakan dan kita kejar, kita buru. Mana yang diharamkan oleh agama untuk kemudian selalu kita jauhi dan kita tinggalkan. Itu arti dari sebuah cinta. Ketika Allah mewajibkan kita untuk mengerjakan 5 kali sholat dalam sehari, maka itu akan menjadi sesuatu yang kita tunggu-tunggu untuk dilaksanakan. Ketika agama mewajibkan untuk membayarkan zakat ketika sampai haul dan nisabnya, maka menunaikan zakat itu bukan menjadi sesuatu yang memberatkan, tetapi menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu dan bersegera ingin untuk ditunaikan. Maka ada pembahasan dalam kitab fikih itu, ta'jilu az-zakah, boleh tidak menyegerakan untuk membayar zakat. Nah, jadi oleh karena itu, mahabbah ini menjadi penting. Cinta yang kita berikan kepada agama kita, yang tentu saja atas nama Allah. Karena mencintai sesuatu haruslah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu haruslah ada. Kalau tidak ada, barangkali nanti itu yang akan membuat kita kurang dalam mentaati. Karena agama hanya sebagai pengetahuan saja. Agama hanya sekedar ilmu dan wawasan saja. Sekedar untuk diketahui saja. Kalau tidak ada diikutkan dengan cinta, yakinlah sulit bagi kita untuk memberikan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita mencintai Rasul kita, kalau sudah kita kenali Rasul kita, maka perkenalan kita terhadap Rasul kita itu membuat kita harus mencintainya. Dan konsekuensinya sama seperti tadi itu. Kita ingin selalu dekat-dekat dengan sunnahnya. Coba tengok, kalau ada seseorang mengidolakan seorang artis umpamanya. Karena banyak anak-anak muda ABG-ABG hari ini yang diidolakannya bukan Rasul, tapi adalah orang-orang terkenal karena dianggap dia punya kelebihan dari sisi itu. Barangkali kelebihannya dari sisi ketampanannya, ada yang kelebihannya dari sisi keahlian dan skill yang dia punya, suaranya yang bagus, lalu dijadikan idola. Ketika seseorang sudah menjadikan idola orang tertentu, coba perhatikan,
gayanya akan sama dengan gaya orang itu. Sisir rambutnya arahnya kemana, dia akan ikuti arah sisir rambut itu. Kalau ternyata rambutnya panjang ke atas gitu, dia akan ikut pula itu model rambut seperti itu. Kenapa? Karena dia yang diidolakannya. Apa makanan favoritnya? Akan dicari informasinya itu. Apa warna favorit dia? Itu pula warna yang dia pakai sehari-hari. Karena dia mencintainya. Tapi yang paling pantas untuk diidolakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita sudah mengidolakan Rasul, maka tentu kita akan berupaya untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh beliau, apa makanannya yang halal yang diajarkannya, bagaimana beliau berpakaian, apa ibadah-ibadah yang paling disukai oleh Rasul. Kalau lihat sejarah Ibnu Umar, Ibnu Umar itu seorang sahabat yang paling terkenal berupaya untuk mengikuti apa saja yang pernah dilakukan Nabi, walaupun itu bukan sebagai sebuah syariat, walaupun bukan sebagai sebuah syariat. Ketika Ibnu Umar pernah nampak Rasul muter-muter di satu tempat, satu saat nanti dia akan muter-muter di situ, meskipun sekali dalam seumur hidupnya, tapi pernah melakukan yang dilakukan oleh Rasul. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membiasakan atau menyempatkan dalam setiap hari Sabtu Rasul itu pergi ke Masjid Quba. Sampai di sana sholat dia 2 rakaat. Maka ada hadis, barang siapa yang berwudu dari rumahnya bersih-bersih lalu pergi dia ke Masjid Quba kemudian sholat dia di sana, dia mendapatkan pahala dan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkatnya Rasul di hari Sabtu itu bukan sebagai sebuah syariat, karena tidak ada sahabat dan Nabi tidak mengajak sahabat untuk melakukannya. Kalau seandainya itu sebagai sebuah syariat, Nabi akan ajak, Nabi akan khususkan bahwa hari Sabtu untuk ke Kuba. Tapi tidak ada ajakan dari Nabi, meskipun Nabi menyempatkan di hari Sabtu itu. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Ibnu Umar juga berupaya untuk pergi ke Masjid Quba pada setiap hari Sabtu. Tapi bukan sebagai sebuah syariat yang dianjurkan oleh Nabi. Beliau hanya berupaya untuk melakukan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia mencintainya. Nah, oleh karena itu, yajibu 'alal 'abdi ma'a ma'rifatihi li hadzal din mahabbatuhu lid-din. Wajiblah bagi seorang hamba Allah ketika ia mengenali agamanya itu, dia wajib untuk mencintai agamanya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, al-qulubu mafturatun 'alal iqrari billahi tasdiqan bihi wa dinan lahu. Hati kita ini, hati-hati hamba ini difitrahkan 'alal iqrari billahi tasdiqan, untuk mempercayai dan meyakini adanya Allah. Jadi hati kita ini sudah difitrahkan oleh Allah bahwa harus ada sesuatu yang diagungkan gitu. Kalau kita coba tengok sejarah umat-umat terdahulu, selalu saja mereka memerlukan ada sosok yang diagungkan. Karena fitrah hati manusia itu seperti itu memang. Cuma karena mereka tidak mendapatkan petunjuk, mereka menjadikan yang diagungkan itu bermacam-macam. Ada yang diagungkannya matahari, ada yang disembahnya api, bahkan ada yang menyembah sapi. Nabi datang
diutus oleh Allah itu untuk menyampaikan siapa yang paling pantas untuk kalian agungkan. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agar fitrah kita itu terpelihara, datanglah Nabi itu untuk menyampaikan bahwa yang paling pantas untuk disembah dan diagungkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, alhamdulillah kita bersyukur kita sebagai umat Islam dan terlahir dari kalangan Islam juga. Sehingga fitrah kita dari awal terjaga. Karena memang kita selalu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati manusia ini mafturah, itu difitrahkan. Memang itu sudah menjadi sebuah fitrah agar mereka itu menetapkan Allah tasdiqan bihi wa dinan lahu, untuk dibenarkan dan untuk dijadikan sebagai sebuah agama. Tapi kata Syekhul Islam, walakin yu'radu laha ma yufsiduha. Akan tetapi fitrah itu nanti akan selalu dihadapkan kepada sesuatu yang bisa merusaknya. Jadi fitrah-fitrah yang bersih, fitrah-fitrah yang suci, keinginan kita untuk selalu meyakini Allah, itu akan selalu nanti dihadapkan kepada hal-hal yang bisa merusaknya. Ini kata beliau. Nah, disinilah pentingnya kita untuk selalu mengenali agama, lalu kemudian mencintai agama itu. Kenali secara baik dan cintai. Karena kalau perkenalan kita kurang terhadap agama, akan mudah nanti kita terganggu oleh sesuatu yang bisa merusak tadi itu. Tapi kalau perkenalan kita semakin mendalam kepada agama kita, dan perkenalan di sini tentu saja berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah yang sudah sampai turun-temurun kepada kita hari ini dan sampai hari kiamat nanti, dibawa oleh para ulama-ulama yang benar, dan kita harus mengenalinya melalui sumber itu. Apa kata Syekhul Islam untuk melanjutkan kata-katanya? Lakin, akan tetapi, qad yu'radu laha ma yufsiduha imma minas syubuhat allati tasudduha anit tasdiq bil haqq wa imma minas syahawat allati tasudduha an ittiba'i. Jadi kata Syekhul Islam, cinta kita kepada agama kita itu, yang tadi sudah diberikan fitrah oleh Allah agar kita tetap mencintainya, itu akan selalu nanti dihadapkan kepada hal-hal yang bisa merusaknya. Yang merusaknya ada dua. Yang pertama, imma minas syubuhat, dirusak oleh syubuhat allati tasudduha anit tasdiq, di mana syubuhat itu akan menghalangi kita untuk at-tasdiqu bil haq, untuk membenarkan atau untuk menerima kebenaran. Jadi ada syubhat-syubhat yang dengan syubhat itu kita menolak kebenaran. Dan yang kedua, imma minas syahawat allati tasudduha an ittiba'i, atau kalau bukan syubhat, yang kedua syahwat. Ada syahwat allati tasudduha an ittiba'i, yang menghalangi kita untuk murni mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hal ini nih yang harus kita selalu waspadai. Ada syubhat, ada syahwat. Ini dua hal yang akan senantiasa merusak cara beragama kita. Kita sudah benar-benar ingin untuk mencintai Rasul kita, tapi kadang kita salah dalam mencintainya. Kenapa? Ada syubhat, ada syahwat. Karena kalau yang namanya Muslim, tidak mungkinlah dia membenci Rasul. Pasti dia akan mencintai Rasulnya.
Hanya orang-orang munafik yang tidak mencintai. Hanya pura-pura dalam cinta. Ya kalau ada orang pura-pura dalam mencintai Rasulnya, tapi padahal dia membencinya. Atau pura-pura mencintai syariatnya, padahal membencinya. Itu hanya datang dari orang munafik. Kalau yang orang kafir ya jelas. Tapi kalau selagi dia muslim dan muslimnya sejati, pasti dia akan mencintai Rasul. Tetapi dikarenakan oleh adanya syubhat dan syahwat, kadang salah dalam mencintai. Maka ada orang yang hulu dalam mencintai Rasul. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam mencintai Rasul. Tidak lagi menempatkan Rasul sebatas dia sebagai seorang utusan Allah, tetapi bisa-bisa menempatkan Rasul lebih dari itu. Nah, ini diberikan penjelasan yang cukup panjang pada beberapa buku oleh para ulama, apa itu syahwat, apa itu syubhat. Ibnul Qayyim al-Jauziyah juga membahas tentang syahwat dan syubhat itu dalam buku-bukunya, termasuk diantaranya dalam buku Al-Fawaid. Ada buku Al-Fawaid yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Dia bicara tentang itu, dua hal yang akan selalu merusak agama kita, syubhat dan syahwat. Apa itu syubhat? Syubhat itu ya mungkin datang dari pernyataan-pernyataan. Yang penting sesuatu yang dengan syubhat itu kita menjadi ragu atau bahkan kita menolak kebenaran. Jadi ada satu kebenaran. Satu kebenaran ini bisa kita ragukan karena adanya syubhat tadi itu. Atau tidak sekedar meragukan, bahkan menolak. Penolakan terhadap sifat-sifat khabariyah, sifat-sifat sam'iyah, khabariyah yang ada dalam Al-Quran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu rata-rata disebabkan oleh adanya syubhat. Jadi ada, kan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dan mengabarkan kepada kita berbagai sifat yang dia miliki. Allah sebutkan sifat-sifatnya itu dalam Al-Quranul Karim. Maka kita kalau ingin mengenali Allah, kenalilah Allah melalui Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah kalam Allah. Kalam Allah itu datang dari Dia, dan ketika Dia menyampaikan tentang diri Dia, tentu itu yang paling akurat. Kalau ada si A, kita ingin mengenali si A itu, mana yang lebih pas? Kita kenali si A itu dari ungkapan dia sendiri, dia yang menyampaikan, atau dari ungkapan orang lain yang memperkenalkannya kepada kita? Tentu yang akan lebih sempurna ketika dia yang memperkenalkan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperkenalkan dirinya siapa dia di dalam Al-Quranul Karim. Maka dikatakanlah di situ bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat. Ada banyak sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat Allah itu tidak berbatas jumlahnya. Banyak sekali sifat Allah itu. Bahkan ada di antara sifat yang kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi kadang-kadang apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu bisa tertolak karena adanya syubhat-syubhat. Ini yang berbahaya dalam persoalan akidah. Menolak apa yang disampaikan oleh Allah karena syubhat-syubhat yang kadang syubhat itu dirumuskan oleh akal manusia. Syubhat-syubhat ada hal-hal yang dirumuskan oleh akal manusia, lalu apa yang disimpulkan oleh akal itu diterapkan kepada Allah, jadilah dia syubhat yang berbuah penolakan terhadap sifat-sifat yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulnya terhadap Allah itu sendiri. Apa
Contohnya, ini contoh ini akan sering berulang-ulang dan tidak mengapa, karena ini masalah penting. Ketika dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki sifat-sifat yang secara terang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim tentang dirinya itu, seperti sifat wajah. Sifat wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajah. Wa yabqa wajhu rabbika. Ini ayat Al-Quran yang di dalamnya mengisbat sifat wajah. Siapa yang mengisbatkan sifat wajah ini? Allah. Tetapi ini bisa tertolak karena ada syubhat. Apa syubhatnya? Syubhatnya adalah kalau seandainya dikatakan bahwa ada sifat wajah bagi Allah, berarti dia sama dengan makhluk. Padahal Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Apa arti mukhalafatuhu lil hawadis? Dalam kajian sifat 20 dulu hafal sama saya sifat ini nih. Sampai sekarang pun masih hafal. Tapi saya tidak meyakini yang 20 itu lagi. Karena ternyata sifat Allah banyak dan tidak 20. Apa salah satunya? Mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeda dengan hawadis yang baharu dan makhluk. Ini benar ini. Kita wajib meyakini bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Bisa kufur kita kalau tidak kita yakini bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Karena dia khalik, tidak mungkin sama dengan makhluk. Tapi persoalannya bukan meyakini mukhalafatu lil hawadisnya itu. Persoalannya adalah ketika menempatkan istilah mukhalafatu lil hawadis, meyakininya membuat kita menolak sesuatu yang ada dalam Al-Quranul Karim. Situ masalahnya. Jadi ketika Allah katakan wa yabqa wajhu rabbika, kekal wajah Rabb kamu, yang diartikan oleh para ulama wajhu itu malikul wajh, pemilik wajah. Siapa pemilik wajah? Ya Allah. Kenapa wajah yang disebutkan? Karena wajah itulah yang kalau kita untuk mengenali seseorang, kita hanya akan mengenalinya lewat wajah. Kalau ada orang bersembunyi, "Hei, siapa kamu?" katanya. Ditengokkannya tangannya. Kita kenal dia enggak? Enggak. Siapa kamu? Ditengokkannya ujung kakinya. Kita kenal dia enggak? Enggak. Tapi kalau siapa kamu? Ditengokkannya wajahnya. Kenal enggak kita? Kenal. Jadi disebut wajah maksudnya malikul wajah, pemilik wajah. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti ada syubhat yang tadi itu mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan baharu, oh berarti ini bukan wajah. Mustahil Allah punya wajah. Padahal dia yang bilang. Oleh karena itu ulama salaf dulu, para ulama salaf, Rasul dan para sahabat meyakini bahwa Allah itu punya wajah. Tetapi jangan pernah menyamakannya dengan makhluk. Sinilah mukhalafatu lil hawadisnya itu. Berbeda dengan yang baharu. Kenapa harus diyakini adanya wajah tanpa ditakwil? Karena akan repot kita nanti untuk mentakwil semua kata wajah yang ada dalam nas. Apa contoh? Ada doa Rasul
Ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi itu? Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ini doa Nabi. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, apa yang diminta oleh Nabi nanti di hari kiamat nanti, ladzatan nazar, nikmatnya memandang, ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang mulia. Lalu apa makna wajah di sini? Kerjaan. Karena ada sebagian yang menafsirkannya wajah itu bukan wajah tapi kerajaan. Nabi yang meminta, ya Allah, saya memohon kepadamu nanti di akhirat kelak ladzatan nazar. Saya meminta agar saya mendapatkan lezatnya, nikmatnya memandang kepada wajahmu yang mulia. Ada hadis yang lain, satarawna rabbakum kama tarawnal qamar. Kalian nanti di akhirat, kata Rasul, akan melihat kepada Rabb kalian iyanan, dengan mata langsung. Kama tarawnal qamar lailatal badr, sebagaimana kalian memandang kepada bulan purnama. Ini Rasul tidak sedang menyerupakan Allah dengan bulan, enggak. Tapi Rasul sedang menyamakan cara kita memandang nanti. Berapa miliar umat manusia tidak akan ada desak-desakan ketika melihat bulan purnama, dan tidak ada yang menghalanginya ketika Allah sudah membuka hijab dari pandangan kita. Karena kita di dunia ini, siapapun orangnya, meskipun Rasul, tidak akan pernah bisa melihat Allah secara langsung karena terhijab mata kita. Apa ayatnya itu? Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dalam surat Qaf. Jadi kami buka hijab pandangan kalian itu di hari itu. Fabasaruka al-yawma hadid. Maka pandanganmu di hari itu hadid, tajam. Sehingga diizinkan untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah, ini keyakinan. Yang tidak boleh itu adalah menyamakannya dengan makhluk, bukan menolaknya karena dianggap sama. Kalau ditolak karena dianggap sama, itulah syubhat yang tadi itu. Oh, berarti dia mukhalafah, maka ini harus ditolak. Bukan. Yang ditolak itu bukan mengimani adanya, tapi yang harus ditolak itu adalah keserupaannya. Karena kalau diserupakan nanti masuklah ke dalam kelompok musyabbihah. Ada kelompok musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana tangan Allah gitu pula tangan makhluk. Sebagaimana wajah makhluk gitu pula wajah. Itu yang salah. Dan itu bisa kufur. Itu salah. Itu baru satu contoh. Satu contoh saja. Padahal berapa banyak itu nanti sifat-sifat Allah yang akan tertolak dikarenakan Allah syubhat. Maka keyakinan yang ada pada aliran-aliran kalam itu kan banyak sekali itu kan. Ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Khawarij. Ada keyakinan-keyakinan aliran dalam ilmu kalam di mana penyebab penyimpangan mereka dalam masalah akidah itu adalah karena syubhat yang tadi itu. Maka mereka berbeda-beda dalam memandang Allah. Mu'attilah itu datang dari Mu'tazilah. Apa Mu'attilah itu? Ta'til. Dihapusnya semua sifat Allah itu karena dikhawatirkan menyerupai makhluk. Ada yang tidak tidak mentaktil, tidak menghapus semuanya, tapi ditakwil agar tidak menyerupai. Maka diartikanlah tangan itu bukan tangan, tapi kekuasaan. Seandainya diartikan kekuasaan lalu tidak menolak sifat tangan, tidak apa-apa. Artinya tetap diterima sifat tangan itu,
Lalu dimaknai dengan kekuasaan, karena kuasa itu biasanya ada pada tangan. Ada orang bilang tangan besi, itu kan menandakan bahwa kekuasaan ada pada tangan. Seandainya ditakwilkan tapi bukan menolak keberadaan sifat itu, tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau ditolak, oh tidak mungkin dia punya tangan, maka diartikan kekuasaan. Mengatakan tidak mungkin berarti kita menolak apa yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Padahal dia yang menceritakan tentang diri dia. Ikhwati fillah, ada banyak subuhat yang membuat orang jadi menolak berbagai hal yang Allah beritakan di dalam Al-Quranul Karim. Umpama juga ada satu sifat qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Kita harus percaya ini. Allah berdiri sendiri, tidak perlu yang lain, jelas. Tidak mungkin Allah memerlukan yang lain. Kalau Allah masih butuh kepada makhluk, berarti dia bukan Allah. Kalau Allah butuh kepada yang diciptakannya, berarti dia bukan Khalik. Maka Allah itu qiyamuhu binafsihi. Betul, kita wajib percaya. Cuma terkadang penempatan makna qiyamuhu binafsihi yang salah, membuat kebanyakan atau sebahagian orang menolak apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang diri dia. Apa contoh yang tertolak oleh qiyamuhu binafsihi? Contoh yang tertolak adalah zahirul makna dari ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras. Apa kata sebagian? Ini tidak mungkin istawa ini. Kenapa tidak mungkin istawa? Karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Kalau dikatakan Allah berada di atas aras, berarti Allah butuh aras. Mengatakan Allah butuh aras itu salah. Tapi meyakini Allah berada di atas aras itu wajib. Kenapa wajib? Karena Allah yang menceritakan. Karena ada orang, jadi menurut Ustaz Allah itu di atas aras. Bukan menurut Ustaz, menurut Allah. Karena dia yang menyampaikan. Apakah dia butuh aras? Tidak. Tidak mungkin Allah butuh aras. Kita hanya diminta untuk percaya lalu selesai. Dan tidak perlu kita mencari-cari seperti apa Allah di atas aras. Kenapa tidak perlu? Nabi tidak menyampaikan. Duduk bersilakah dia atau baring-baringkah dia? Enggak usah dipikirkan, itu bukan urusan kita. Pusing kita nanti. Gila kita nanti. Nanti kalau sudah gila gara-gara itu dianggap pula wali kan. Enggak usah dipikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Kita hanya diminta percaya. Ini adalah iman. Karena Allah yang menyampaikan. Berapa ayat itu? 7 ayat kalau enggak salah dalam Al-Quran. Yang bicara yang kata-katanya sama seperti itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras. Bukan karena dia membutuhkan aras. Sama seperti ketika Allah menciptakan makhluk Raqib dan Atid. Itu malaikat Allah. Makhluk enggak itu? Makhluk. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mencatat. Ada yang diperintahkan untuk mencatat kebaikan, ada yang diperintahkan untuk mencatat keburukan. Jadi tidak ada yang luput dalam kehidupan kita ini, yang baik maupun yang buruk. Tidak ada yang luput. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah butuh kepada Raqib dan Atid? Enggak.
Lalu kenapa Allah ciptakan? Seandainya tidak ada raqib atid, apakah Allah tidak akan mengetahui dosa-dosa hambanya? Ketika diciptakan pula Israfil, di mana malaikat yang sekarang itu sudah siap-siap dia untuk dari dulu, dan nanti tinggal menunggu perintah Allah saja. Kapan trompet itu ditiup? Terjadilah hari kiamat. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah butuh pada Israfil? Kalau tidak ada Israfil yang meniup yang meniup trompet itu, tidak jadi kiamat. Kiamat tetap terjadi. Jadi bukan karena Allah butuh malaikat. Sama ketika Allah ciptakan arasnya, lalu dikatakannya dia berada di atas aras itu, bukan karena dia membutuhkan. Nah, jadi ikhwati fillah, ada banyak subuhat nanti yang akan berhadapan dengan kita ketika kita mencoba untuk mencintai agama kita. Nah, oleh karena itu kita tentu saja harus mengenalinya secara baik dan tidak mesti terjebak kepada berbagai macam bentuk subuhat-subuhat yang pada ujungnya nanti akan menolak sifat Allah yang ia sampaikan sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi itu imma minas syubuhat allati tasudduha anit tasdiq, di mana ia akan menghalangi kita untuk membenarkan al-haq, wa imma minas syahawat allati tasudduha an ittiba'i, atau syahwat-syahwat yang akan menghalangi kita untuk mengikuti Rasul kita. Ada banyak syahwat-syahwat yang akan membuat kita jauh dari ittiba'. Kita diperintahkan untuk ittiba'ur Rasul. Enggak akan sah amal kita kalau tidak ittiba'. Dua syarat diterima amal itu. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Mutaba'ah ini akan bisa jauh dari kita nanti ketika ada syahwat-syahwat. Ada syahwat dunia, ada syahwat yang namanya apa itu? Hubbus syuhra. Hubbus syuhra itu suka ketenaran. Dia sudah jadi orang terkenal nih, malu rasanya kalau seandainya kembali kepada apa yang benar yang diajarkan oleh Rasul. Atau mungkin karena ada nikmat dunia yang dia dapatkan dengan cara seperti itu. Kalau itu ditinggalkan, nanti hilang nikmat dunia ini dari dia. Kita kalau baca seperti aliran Islam Jamaah yang berganti-ganti nama, itu kadang namanya Lemkari dan macam-macam namanya, itu pendirinya itu mendapatkan keuntungan dari jemaahnya sendiri. Ada banyak hal yang dia dapatkan dari itu, sehingga apa yang dia nyatakan itu tidak mesti lagi melihat kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi dia mencoba untuk menyampaikan sesuatu dan mempertahankan agar tetap eksis. Jadi subuhat dan syahwat ini memang dua hal yang sangat berbahaya dalam beragama. Beribadah mengikuti keinginan hawa nafsu, beribadah mengikuti keinginan masing-masing. Oleh karena itulah, lain kelompoknya, lain pula ibadahnya. Lain kelompoknya, lain pula cara zikirnya. Kenapa bisa berbeda-beda? Ya karena yang diikutinya tidak lagi satu. Ada memang nanti hal-hal yang masuk ke dalam kategori ikhtilaf, khilafiyah. Tidak dipungkiri itu dalam persoalan ibadah-ibadah. Ketika disampaikan sebuah hadis oleh Nabi, barangkali ada yang salah dalam memahami, atau berbeda dalam memahami, atau barangkali ada yang sampai kepadanya hadis, ada yang tidak sampai. Lalu kemudian terjadilah perbedaan. Tetapi ada hal-hal yang sesungguhnya itu bukan perbedaan, dan tidak mesti dianggap sebagai masalah khilafiyah.
Oke, kalau masalahnya khilafiyah, masing-masing punya dalil. Silahkan kalau masing-masing punya dalil. Ada hal-hal nanti yang nggak mungkin untuk kita ambil satu kata karena khilafiyah dan masing-masing punya dalil yang kuat. Tarwih itu 8 atau 20. Gak usah bertikai dalam persoalan itu. Bismillahnya jahar atau tidak jahar. Memang ada dua-duanya dalil. Walaupun Nabi lebih sering untuk tidak menjaharkan. Cuma pernah mensirkan. Pernah menjaharkan, afwan. Kalau pernah menjaharkan berarti Nabi pernah melakukan. Dan jangan dijadikan nanti yang pernah itu untuk menjadi terus-terusan. Jadi ada masalah khilafiyah yang memang berdasarkan kepada dalil. Kalau berdasarkan dalil, tempatkanlah dia pada masalah khilafiyah itu. Saling menghargai. Tapi ada hal-hal sebenarnya dia bukan khilafiyah. Kalau bukan khilafiyah berarti mesti ada yang mengatakan bahwa itu salah. Bukan pula ingin berbantah-bantah dengan yang melaksanakannya. Enggak, kalau ada orang sudah diingatkan enggak mau menerima, ya udah amalkanlah yang salah itu terus kalau mau. Tapi jangan larang orang lain untuk menyampaikan bahwa itu salah. Ini penting. Apa contoh yang saya maksud? Zikir umpamanya, itu khilafiyah enggak? Ada orang zikirnya hu itu khilafiyah enggak? Jadi yang enggak khilafiyah jangan dikhilafiyahkan. Zikir itu apa intinya? Zikir itu adalah menyebut, mengingat kebesaran dan kemuliaan Allah. Oleh karena itulah zikir yang diajarkan oleh Nabi selalu di dalamnya ada pujian-pujian terhadap Allah. Selalu ada pujian. Apa contohnya? Subhanallah, alhamdulillah. Pujian itu bisa datang di awal, bisa datang di akhir. Allahu Akbar. Allahnya dulu baru Akbar. Jadi intinya zikir itu kita menyebut dan mengingat kemuliaan dan keagungan Allah. Itulah sebabnya lafaz Allah itu selalu diikutkan oleh pujian. Situnya yang ibadah nanti. Tapi pernah tidak Nabi mencontohkan atau mengajarkan zikir itu Allah, 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 Allah tanpa ada pujiannya? Ada enggak? Maka menurut saya ini bukan khilafiyah. Kita tidak ingin berbantah-bantah dengan orang yang mengamalkannya. Kalau ada orang mau mengamalkannya, tidak mau, dia disampaikan, udah amalkanlah. Nanti kita masing-masing akan bertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah. Silahkan kalau mau juga, tapi jangan larang saya untuk menyampaikan bahwa itu adalah salah. Agar tidak semakin banyak orang yang tersalah dalam hal ini. Nah, jadi coba ambil semua pujian yang datang dari Allah, dari Rasul. Selalu ada pujiannya baik di awal maupun di akhir. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Semua ada pujiannya. Kadang-kadang beralasan kepada hadis. Apa hadisnya? Belum akan terjadi nanti hari kiamat selagi ada orang yang mengucapkan lafaz Allah. Belum akan terjadi hari kiamat selagi nanti ada orang yang mengucapkan lafaz Allah. Ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa untuk menyebut-nyebut lafaz Allah. Jadi yang disampaikan oleh Nabi tentu kita tengok praktek dari Nabi. Hadis itu kan Nabi yang nyebut kan? Nabi yang mengatakan itu. Tetapi Nabi tidak mengajarkan untuk mengulang-ulang lafaz itu, kecuali dengan menyebutkan pujian-pujiannya. Oleh karena itu belum terjadi hari kiamat
Selagi ada orang menyebut nama Allah itu ya bisa dengan subhanallah, bisa dengan azan, bisa dengan labbaik Allahumma labbaik. Karena di situ ada nama, ada lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga menjadi bagian dari syahwat-syahwat atau syubhat di dalam beragama yang akan selalu merusak keberagamaan atau pelaksanaan agama kita. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Persoalan akidah ini adalah masalah asasi yang memang harus kita pahami baik-baik, karena ini yang akan benar-benar menjaga kita di mahsyar kelak. Akidah ini yang sangat menentukan. Ada di antara sahabat Rasul belum ada ibadahnya, baru mengucapkan syahadatain, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal dia ketika berperang. Apa kata Rasul? Huwa min ahlil jannah. Dia adalah ahli surga. Padahal belum banyak ibadahnya. Karena nanti di akhirat itu ditimbang, itu la ilaha illallah itu ditimbang dengan hal yang lain. Kalau itu bisa berat mengalahkan hal-hal yang lain, maka dia akan masuk surga. Maka tidak boleh kita rusak sama sekali. Ada kisah yang menyembelih lalat itu, hanya dengan menyembelih lalat itu bisa merusak la ilaha illallah. Ketika 2 orang masuk ke satu perkampungan, ini dalam satu hadis dikatakan masuk dalam satu perkampungan, di mana memasuki perkampungan itu harus menunjukkan sesembahannya kepada yang disembah di kampung itu. Dan mereka adalah muslim. Pas mereka masuk dicegah. Mana yang kamu persembahkan untuk Tuhan kami? Tidak ada katanya. Persembahkanlah apa saja. Walaupun seekor lalat. Yang satu tidak mau, dia mati, dipenggal. Karena tidak boleh masuk. Kalau masuk juga mati. Sedangkan yang kedua, dipersembahkannya seekor lalat, menyembelih lalat begini tetapi dengan niat untuk persembahan kepada Tuhan selain Allah tadi, kepada patung-patung mereka. Kata Rasul apa? Dia masuk neraka karena seekor lalat. Begitulah. Kecil memang, tapi ketika bisa merusak la ilaha illallah, maka akan bermasalah nanti di akhirat kelak. Kita jangan sampai bermasalah di akhirat kelak. Dan saat kita hidup di dunia inilah saat dimana kita berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan diri kita di akhirat kelak. Maka hanya Allah yang kita taati, dan hanya apa yang diajarkan oleh Nabi itu yang kita amalkan. Karena ada pula orang kadang lebih cenderung pula dia lagi untuk mengamalkan hal-hal yang lain tadi itu. Zikir-zikir yang tadi itu. Berbagai macam bentuk zikir-zikir yang dimunculkan. Ini firqahnya ini pula zikirnya. Ini firqahnya lain pula lagi zikirnya. Yang kadang-kadang kalau kita lihat isinya itu bisa mengarah kepada kesyirikan. Karena yang hulu kepada Rasul tadi itu. Ada yang isinya ya bahwa Rasul itulah yang memberikan kesembuhan, Rasul itulah yang memberikan mengeluarkan kita dari kesulitan. Padahal semua itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau berzikir, kalau mau bersalawat, ambil apa yang diajarkan oleh Nabi dan cukupkan dengan itu saja. Seandainya kita tidak punya selawat selain dari yang diajarkan oleh Nabi, cukup. Dan itu tidak banyak, tidak mempersulit diri kita. Tapi ada kadang orang memilih zikir-zikir yang lain, Nabi tak pernah mengajarkan. Di dalamnya kadang ada pula makna-makna yang menuju kepada kesyirikan.
Tapi itu pula yang sering diamalkan dan meninggalkan apa yang disampaikan oleh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwati fillah, mari sama-sama kita pahami agama kita baik-baik, mari kita cintai, dan mari kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjebak kepada syubhat-syubhat, syahwat-syahwat, yang dengan syubhat dan syahwat itu kita bisa menolak kebenaran yang ada dalam Al-Quran, atau bisa memalingkan kita dari mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin yang kita bahas pada pagi hari ini sebagai pelengkap dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Nanti insya Allah kita masuk pada, barangkali kita sudah bisa mulai pada pembahasan yang berikutnya tentang maratib, salasa maratib lid-din al-Islam, al-iman wal ihsan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang benar yang saya sampaikan itu semata-mata bimbingan dari Allah. Seandainya ada yang keliru yang tersampaikan, mohon untuk dimaafkan, dan semoga Allah juga mengampuninya, karena itu disebabkan oleh kelemahan ilmu dan barangkali juga waswas syaitan. Apakah ada yang mau bertanya atau tidak? Silakan sebentar. Assalamualaikum. Nampaknya saya akan menanyakan suatu persoalan sepertinya di luar tema kita ini, Ustaz. Kemarin kan marak tuh keberangkatan jemaah haji. Terus di situ ada orang azan, Ustaz. Azan. Ada lagi orang yang mau dimakamkan, juga ada azan di situ yang dibuatkan oleh masyarakat juga, kan? Yang saya tanyakan begini, Pak Ustaz. Azan di ketika itu apakah wajib juga kita jawab atau diharuskan juga kita menjawab azannya? Seperti hadis Nabi yang mengatakan apabila kita azan, dengar, habis itu ucapkan, jawab dengan apa yang seperti yang diucapkan oleh muazin, setelah itu berdoa, berselawat dan berdoa. Hal ini yang saya perlu tanyakan, Ustaz. Kasih, Ustaz. Ini terkait dengan persoalan azan ya, yang harus dijawab. Yang kadang-kadang memang azan itu juga dilakukan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak ada panduan yang jelas dari Rasul. Azan itu sebagai sebuah ibadah, kan? Dan ibadah tentu kita melihat panduan daripada Rasul kita. Tapi ada yang ketika berangkat haji itu mereka memahami dari ayat wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amih, dalam surah Al-Hajj. Wa azzin fin nas, dan azin itu bukan azan, tetapi itu adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim itu agar panggil itu, naik ke bukit sana, panggil manusia untuk berhaji. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana suara saya bisa terdengar? Apa kata Allah? Urusan kamu manggil saja, urusan mendengarkan itu saya. Ketika Nabi Ibrahim memanggil itu, didengarlah oleh semua orang. Tapi perlu ditahqiq mungkin riwayat itu. Tapi ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan sampai anak-anak kecil pun yang belum paham itu bisa mendengar. Jadi azan di situ bukan azan dalam artian ucapan-ucapan yang menjelang masuk waktu pas masuk waktu sholat. Ada juga azan saat dikuburkan. Apa logika mereka? Apa dalilnya? Dalilnya qiyas.
Apa kiasnya? Kalau dulu lahir dia diazankan, maka saat mati juga ini macam-macam kias. Ada yang mereka pegang itu, tapi benar atau tidak itu bisa dijadikan sebagai dalil. Kalau menjadikan sebagai sebuah ibadah, berapa banyak orang yang mati pada masa Rasul sebelum dikuburkan, ada enggak azan? Kenapa tidak ke sana kita mengambil contoh? Abu Bakar wafat, dikuburkan oleh Umar bin Al-Khattab. Ada enggak azan sebelum dikubur? Wafat lagi Umar bin Al-Khattab, dikuburkan pula oleh Utsman bin Affan. Ada enggak azan? Jadi menganalogikan mati kepada hidup, kan dia pas lahir dulu diazankan. Sedangkan azan waktu lahir itu saja itu diperselisihkan oleh para ulama. Meskipun ada dalam Musnad Imam Ahmad dan ada sebagian yang mengatakan hanya sampai pada derajat hasan, tidak sampai pada derajat sahih. Kalau sampai pada hasan ya masih bisa lah untuk diamalkan. Tapi itu saja sudah diperselisihkan. Jadi mengkiaskan kepada sesuatu yang diperselisihkan. Tapi yang ditanyakan tadi itu apakah harus dijawab juga? Ini sebagai masalah, ada dalam masalah kontemporer ya, persoalan azan. Azan melalui televisi wajib dijawab. Azan melalui radio wajib dijawab atau tidak? Ini masalah kontemporer. Ada buku yang terakhir yang saya tulis itu tuh ada masalah azan di situ. Masalah azan melalui radio dan televisi. Jadi oleh para ulama, azan yang dijawab itu adalah, kalau mau kita ringkas kesimpulannya, azan yang memang memanggil untuk perintah sholat. Karena di situ ada hayya 'alas shalah. Baik dilakukan oleh orang secara langsung atau satu orang lalu disiarkan melalui media. Azan satu di Masjid An-Nur pas berbuka puasa disiarkan pakai radio. Kan orang yang azan tuh kita dengar dari radio, jawab. Karena memang itu adalah menunjukkan waktu sholat, perintah memanggil sholat dan dilakukan oleh orang. Yang diperselisihkan oleh para ulama kontemporer, ketika yang didengar adalah suara azan rekaman yang diputar, tapi menunjukkan masuk waktu sholat, masuk waktu maghrib, diputarlah oleh radio apa gitu azan, tapi itu rekaman. Ini ada perbedaan. Sebagian mengatakan enggak, karena itu bukan azan, itu hanya hikayat azan. Mungkin yang azan itu udah meninggal orang, tapi hanya rekaman dia yang dulu pernah direkam. Orangnya mungkin sudah ada azan Husari yang di Mesir itu, yang sampai sekarang dipakai rekamannya. Orangnya udah meninggal. Itu hikayat anil azan, bukan azan katanya. Tetapi sebagian yang lain, bahkan seperti Syekh bin Baz, itu tetap menganjurkan untuk menjawab karena dia lafaz yang memang ditujukan untuk menunjukkan masuk waktu salat. Kalau bukan untuk itu, tidak diperintahkan untuk jawab. Apa contohnya? Kalau ada anak-anak latihan azan, ada 10 orang tampil nanti, tampil pertama, tampil kedua, repot kita jawab terus semua orang yang tampil tadi. Atau ada lomba azan, ada orang lomba azan umpamanya, tidak perlu dijawab karena bukan untuk panggilan salat, walaupun memang dia sedang berazan. Itu yang saya simpulkan dalam buku tadi itu, dalam persoalan azan. Maka sekali lagi yang dijawab adalah yang benar-benar untuk mengajak sholat. Karena ada hayya 'alas shalah. Nanti pas ada hayya 'alas shalah apa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa harus hayya 'alas shalah itu la haula wala quwata illa? Kenapa bukan hayya 'alas shalahnya yang kita ucapkan? Pertama, kita berangkat itu nggak akan bisa kalau bukan karena Allah.
Ayo sholat, nah, minta sama Allah, ya Allah mudahkan saya berangkat. Yang kedua, hayya 'alas sholat itu bukan lafaz zikir, karena tidak ada mengandung pujian untuk Allah. Tapi kalau Allahu Akbar, kenapa itu yang kita ulang juga? Karena itu lafaz zikir, itu pujian kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, kenapa itu kita ulang juga? Karena itu adalah lafaz zikir yang memang itu adalah mano ibadah. Tapi pas di hayya 'alal falah tidak ada lafaz zikirnya, sehingga diganti oleh Rasul. Begitulah agama kita itu mengatur secara sempurna agar semua ucapan kita itu bernilai ibadah. Tapi berapa banyak kita menghabiskan waktu kita untuk ngobrol tanpa ada makna. Ini pelajaran sebenarnya dari azan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sekira seperti itu. Iya, silakan. Bismillah. Ustaz, mengenai tadi larangan kita menyamakan Allah dengan makhluknya itu, Ustaz. Jadi pernah kita temui terkadang beberapa pihak itu menyanggah dengan mengatakan ada beberapa ayat Allah itu yang tergolong mutasyabihat, Ustaz. Jadi sehingga membutuhkan beberapa takwil dan penjelasan lainnya. Apakah ini memang pernah dikenal di kalangan para ulama salaf dulu, Ustaz? Karena ini menurut saya pribadi sangat berbahaya, sehingga takutnya nanti kita jatuh pada subat-subat lain, Ustaz. Jadi contohnya mengenai Allah bersemayam di atas ars. Jadi beberapa kalangan menyanggah ini tergolong kepada ayat-ayat mutasyabihat katanya, sehingga membutuhkan takwil-takwil lain. Nah, apakah ini memang pembagian ayat ini memang dikenal dulu di kalangan para ulama salaf, Ustaz? Sekian, Ustaz. Jazakallahu khair. Iya. Persoalan takwil yang hubungannya nanti dengan ayat mutasyabihat. Kalau memang itu ingin dianggap sebagai ayat mutasyabihat, justru solusinya bukan takwil. Karena ayat mutasyabihat itu kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kecuali Allah. Walaupun nggak ada yang mengenali takwilnya nanti kecuali Allah. Meskipun dalam qiraat ada nanti yang mengatakan warasikhuna fil ilmi, itu sebagai sambungan yang menyamakan bahwa tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang rasikh, orang-orang yang mendalam ilmunya, itu ada dua pembacaan. Ada yang illallah lalu wakaf berhenti di situ, sehingga ini kata baru. Warasikhuna fil ilmi yaquluna, orang-orang yang berilmu, beriman itu hanya mereka mengatakan amanah, kami beriman. Tapi ada yang mengatakan warasikhuna itu diatafkan, dihubungkan maknanya kepada kata yang sebelumnya, sehingga yang tahu takwil itu Allah dan ar-rasikhuna fil ilmi. Itu dibahas oleh ahlul ilmi. Tapi persoalan takwil bukan berarti tidak ada yang ditakwil. Tapi takwil yang ada itu dengan makna tafsir atau takwil yang memang didasarkan kepada dalil. Saya berikan contoh. Ada ayat, ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian arahkan, kemanapun kalian menghadap, fasamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah. Tadi kan wajah tidak boleh ditakwil. Ini wajah bagaimana? Dimanapun kalian menghadap, ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, ke bawah, ke atas, fasamma wajhullah. Apa makna wajhullah di situ? Itu bukan takwil dalam artian menolak wajah, tetapi takwil dalam artian tafsir. Maka apa makna wajhullah di situ? Tengok asbab turun ayat itu. Apa asbabnya?
Asbab turunnya adalah ketika ada beberapa orang sahabat dalam perjalanan mereka sholat, lalu mereka tidak tahu arah kiblat. Beristihadlah mereka untuk menentukan arah kiblat, lalu sholat dengan keyakinan itu adalah kiblat. Ternyata ketika perjalanan dilanjutkan, kiblat mereka salah. Salah mereka dalam kiblat sholatnya tadi itu. Sampai di Madinah, nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kami kemarin begini, tidak tahu kami arah kiblat mana. Turun ayat ini. Ainama tuwallu fathamma wajhullah. Maka para ulama tafsir menafsirkan wajhu di situ bukan wajah Allah dalam artian yang dalam ayat wa yabqa wajhu rabbika tadi, tapi adalah bimakna wijha. Jadi wajhun bimakna wijha. Wijha itu kiblat. Kenapa wajhun makna wijha? Karena ada wajhul lugawinya. Ada korelasi makna secara bahasa memang nyambung. Wajhun wijha. Likullin wijhatun huwa muwalliha. Wijha di situ kiblat. Jadi menafsirkan wajhullah di sini dengan kiblatullah bukan menolak Allah punya wajah. Tapi kenapa memang harus ditakwilkan seperti itu? Sebab asbab nuzulnya. Ini dia. Jadi bukan akal, bukan logika, tetap ada dalil. Tapi ketika mereka mentakwilkan wajhun lalu menjadi kerajaan, apa dalilnya gitu? Selain daripada logika yang menyatakan bahwa mukhalafatuhu lil hawadis, yang salah tempat. Jadi salahnya bukan di mukhalafatunya itu, tapi salah tempat dalam memaknai mukhalafatul lil hawadis. Ya, jadi ada ada hal-hal yang perlu ditakwil karena memang perlu untuk diberikan penjelasan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila iza sa'alaka ibadi ya Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang saya, wa inni qarib, saya dekat. Karena ini juga alasan ini untuk mengatakan bahwa dia tidak istawa alal arsy, karena Allah juga yang bilang qarib. Tapi di sini perlu diberikan penafsirannya. Apa maknanya? Kenapa perlu? Karena mustahil bertentangan antara ayat dengan ayat. Mustahil. Satu sisi Allah bilang istawa alal arsy, satu sisi bilang qarib. Bagi sebagian tentu bertentangan, dan mustahil ayat Allah sesama ayat Allah juga bertentangan. Tidak mungkin. Sedangkan ayat dengan hadis yang sahih saja tidak mungkin bertentangan. Nah, oleh karena itulah perlu diberikan penafsirannya. Apa di antara bentuk penafsirannya? Qarib. Apakah bertentangan dengan istawa alal arsy? Jawabannya tidak. Dekat. Yang dekat di sini apa? Nanti ada beberapa penjelasan. Salah satu dari yang pernah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, memang Allah tuh dekat dengan segala-galanya. Tidak mungkin Allah jauh. Walaupun dia di atas arsy, tapi bagi Allah kita ini jauh atau dekat? Ya dekat. Tidak ada yang jauh bagi Allah. Maka qarib, sesuatu yang memang tidak ada yang jauh bagi Allah. Bagi kita, langit pertama itu sangat jauh. Bagi kita sebagai hamba, sebagai makhluk, langit pertama itu sangat jauh. Bahkan kita tidak tahu sekarang yang langit pertama itu yang mana. Coba cari profesor fisika yang paling ahli di dunia ini, tanya dia, mana langit pertama, mana langit kedua. Tapi bagi Allah semuanya bagi dia dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dekat di situ zatkah atau sifat? Apakah zatnya atau sifat? Ada lagi aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat pada hambanya dari urat
urat lehernya sendiri. Jadi lebih dekat Allah kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Maka di antara maknanya juga yang dekat itu bukan zat, karena mustahil Allah. Ini kita ini pendosa semua nih. Karena ada satu kelompok aliran dalam tasawuf, al-hulul wal ittihad, yang mengatakan bahwa Allah menyatu dengan makhluknya, dengan hambanya. Allah berada dalam diri dia. Al-Hallaj bilang nih, dalam jubah saya ini ada Allah nih. Allah suci dan hanya berada pada yang suci. Dan asyraful mawjudat al-arsh. Yang paling suci dari semua yang ada adalah arsy. Maka yang paling pantas adalah dikatakan Allah di atas arsy. Kita sebagai pendosa tidak mungkin Allah masuk ke dalam badan kita. Mustahil, itu keyakinan yang salah. Nah, maka yang dekat di situ bukan zatnya tapi sifatnya. Apa sifatnya? Allah mengetahui, Allah melihat. Maka ketika dikatakan ini juga cara penafsiran ini untuk memahami ayat. Ketika dikatakan wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Apa awal dari ayat itu? Siapa yang hafal ayatnya itu? Wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Apa ayatnya itu? Wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Ada kata ya'lamu di situ. Ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa manusia. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka yang akrab di situ ya'lam. Ya'lam itu apa? Ilmu. Coba ketika dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa awal ayat itu? Ilmu. Maka memahami ayat dengan ayat juga. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidaklah kita menemukan makna yang sulit dalam Al-Quran kecuali dalam ayat itu juga ada penjelasannya. Jadi tidak adalah satu ayat pun yang kalau kita kesulitan untuk memahaminya kecuali dalam ayat itu sendiri ada jawabannya. Tadilah contohnya itu aqrabu ilaihi min hablil warid, diawali oleh Allah dengan ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dia mengetahui bisikan-bisikan hati karena dia lebih dekat, berarti ilmunya. Maka ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, tidak ada yang menghalangi dari kita. Itu. Jadi begitu cara keluar dari makna-makna yang seolah-olah sebagai subuhatnya, padahal kalau dipahami ayat itu secara baik maka kita akan mendapatkan jawabannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya. Terkait bacaan aminnya makmum, Ustaz. Kapan sebenarnya bacaan imam makmum harus membaca amin ketika sholat berjemaah itu, sehingga ketika bacaan aminnya makmum bersamaan dengan aminnya malaikat maka akan diampunkan dosa jamaah itu gitu. Itu Ustaz. Iya, membaca amin itu setelah imam selesai membaca waladhdallin amin. Jadi selesaikan dulu kata linnya itu waladhdallin, setelah itu baru amin. Dan belum amin gitu. Itu tentu salah. Itu jelas sebagai satu kesalahan. Jadi membacanya setelah imam sempurna membaca kata terakhir dari Al-Fatihah itu waladhdallin. Barulah semua mengucapkan amin. Ini mengucapkan amin itu saja, itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang membaca keras, ada yang diam saja dalam hati masing-masing amin. Dalam mazhab Abu Hanifah, seperti yang dipraktekkan dalam mazhab Abu Hanifah, itu aminnya tidak dikeraskan. Waladhdallin. Mereka bilang amin semua, tapi dengan suara yang
dan suara yang tidak dikeraskan. Nah, ketika dikatakan barang siapa yang aminnya sama dengan aminnya para malaikat, itu menandakan bahwa itu salah satu dari fadilah berjamaah. Salah satu dari fadilah berjamaah. Ternyata yang sholat, yang mengucapkan amin bukan hanya kita, juga diikutkan oleh para malaikat. Cuma kita yang tidak tahu. Jadi hadis itu diantaranya menunjukkan fadilah dan keutamaan berjamaah. Ayolah berjamaah agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, karena aminnya kita ternyata bersamaan dengan aminnya para malaikat. Bukan berarti nanti kalau ada yang umpamanya ada yang sudah duluan tapi ada yang agak belakangan lalu mencederai makna hadis tadi. Barangkali bukan itu. Karena akan sulit juga nanti kita ngukur-ngukur amin yang sama. Coba kalau umpamanya ada masjid yang besar, di depan sudah selesai aminnya, di belakang masih min gitu. Nah, jadi bukan kita dituntut untuk menyamakan sesama kita, tapi kita mengucapkan amin, ternyata juga para malaikat juga mengucapkan dan mengaminkannya, dan sekali lagi itu menunjukkan fadilah dan keutamaan berjamaah. Kalau lebih dahulu itu udah pasti salah, karena imam sudah pasti salah, bukan tidak masalah, jangan salah dengar. Kalau mendahului imam waladhdallin amin, buat apa? Kan belum selesai. Jangan lakukan, selesaikan dulu waladhdallinnya imam, setelah itu baru kita ucapkan amin. Bacaan aminnya makmum bersamaan dengan bacaan aminnya imam, atau setelah selesai imam baca amin baru makmum baca amin? Seperti apa? Enggak, bersamaan. Karena kadang imam tidak memperdengarkan aminnya juga. Imam kadang tidak memperdengarkan aminnya juga. Jadi bersamaan, insyaallah. Wallahu alam, nanti bisa kita coba lihat lagi referensi yang ada. Mudah-mudahan kita mendapatkan jawaban yang lebih puas. Wallahu alam. Baik, sudah jam 7 kurang. Saya tadi inginnya 6.30 selesai. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita, menambah kebaikan kita dalam kehidupan dan menambah keberkahan dalam hidup kita juga. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.